Halo Bu Kiki dan teman-teman, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil jurnal ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Pengaturan Emosi Terhadap Cara Berkomunikasi Melalui PPT. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pengertian mahasiswa. Mahasiswa adalah jenjang pendidikan di mana calon sarjana dalam perguruan tinggi diharapkan menjadi calon-calon intelektual yang dapat membangun relasi dan komunikasi yang baik. Kaitan kecerdasan emosional dan mahasiswa. Yang pertama adalah, mahasiswa dapat mengatur keadaan emosional mereka dengan baik sehingga dapat mengungkapkan emosi mereka dengan kesadaran diri. Yang dimaksud kesadaran diri di sini adalah mahasiswa dapat memahami orang lain dalam kelompoknya sehingga tidak terjadi perpecahan ataupun perbedaan pendapat yang mengakibatkan keributan. Yang kedua adalah mahasiswa memiliki motivasi dalam menghadapi ketahanan, masalah, dan juga kegagalan. Seringkali mahasiswa akan dihadapkan dengan proyek yang membutuhkan kerjasama dan di dalamnya akan terdapat masalah. Namun, mahasiswa dengan kecerdasan emosional dapat menghadapi masalah tersebut dengan baik karena mereka memiliki pemikiran yang jernih sehingga dapat mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Yang ketiga adalah mahasiswa menjadi lebih cakap dalam memahami orang lain, baik secara akademis maupun di dunia kerja. Ketika mahasiswa memiliki kecerdasan emosional, mahasiswa akan lebih baik dalam memahami orang lain, sehingga pemahaman tersebut digunakan dalam dunia kerja sebagai landasan mencari koneksi dengan orang lain. Yang terakhir adalah mahasiswa menjadi sangat baik dalam mengatur komunikasi dan hubungan. Dalam hal ini adalah kecerdasan emosional membantu mahasiswa untuk memperhatikan orang-orang sekitarnya sehingga dapat mengetahui apa yang mereka sukai dan tidak. Hal ini berpengaruh besar dalam mengatur kedekatan hubungan, sehingga mahasiswa dikategorikan sangat baik dalam mengatur komunikasi dan juga hubungan. Pentingnya kecerdasan emosional. Contoh-contohnya itu mempermudah pembangunan hubungan antar individu dimanapun, meningkatkan nilai edukasi dan komunikasi, memiliki motivasi akan prestasi dan memperluas pergaulan, mempermudahkan perbuatan keputusan dalam situasi genting maupun tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akibat jika seseorang tidak memiliki kecerdasan emosional atau EQ. Yang pertama, sulit memusatkan fokus pada tugas sehingga akademik menjadi buruk. Yang kedua, sulit bergabung dalam pertemanan baik di dalam kelas atau di luar kelas. Yang ketiga, semangat belajar menjadi rendah dan tidak memiliki banyak teman. Dan yang terakhir, pertarungan batin yang tinggi karena ketidakstabilan emosi. Pentingnya penelitian. Mengapa kita melakukan penelitian ilmiah ini? Karena tujuan kita adalah untuk mengetahui perbandingan bagaimana mahasiswa mengatur emosi pada saat pembelajaran tatap muka atau PTM dan ketika pembelajaran secara daring atau yang bisa disebut online. Lalu juga untuk memberi edukasi kepada masyarakat sekitar akan pengaruh dalam kelas mengenai emosi dan pentingnya kecerdasan emosional yang tinggi sehingga belajar mengembangkan kecerdasan emosional tersebut. Manfaat penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah mengetahui perbedaan bagaimana mahasiswa berinteraksi sebelum dan sesudah pandemi menggunakan kecerdasan emosional mereka. Yang kedua adalah kita mencari tahu bagaimana si kecerdasan emosional itu ditentukan. Dan yang ketiga adalah kita belajar bagaimana kita mengatur emosi ketika kita sedang berada di kelas, terutama selama masa pandemi ini. Menurut Sugiono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian adalah data yang telah diamati dan memiliki kriteria tertentu yaitu valid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang sedang dibahas. Ahmed Tanzeh menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang berangkat dari kerangka teori dan gagasan para ahli, kemudian dikembangkan menjadi suatu masalah disertai dengan pemecahannya untuk mendapatkan pembenaran melalui bukti empiris. Metode yang kelompok kami gunakan adalah survei dengan cara menyebarkan kuesioner yang akan diisi oleh minimal 50 responden dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pelita Harapan. Menurut Morse dan Mingwa dalam Sahabudin, seorang anak adalah kunci untuk proses belajarnya. Yang dimaksud ialah apabila emosi seorang anak tidak stabil dalam menyampaikan suatu masalah dengan teman sekelasnya, maka itu akan mempengaruhi proses belajarnya.
kecerdasan emosional menurut Goleman pada tahun 2002 adalah merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosional dan juga inteligensinya, sehingga individu tersebut dapat menjaga keselarasan emosi, pengungkapan diri melalui kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan juga keterampilan dalam bersosialisasi. Kecerdasan emosional ini dapat kita simpulkan sebagai kemampuan seseorang yang sangat baik dalam mengatur emosional mereka sehingga mereka dapat mengatur jalannya kehidupan mereka juga dengan baik. Sehingga komunikasi mereka dengan orang lain juga dapat berjalan dengan baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat kecerdasan emosional. Yang pertama, ada pandai mengendalikan perilaku, di mana kita dapat mengendalikan perilaku-perilaku kita di setiap lingkungan dan suasana. Yang kedua, pandai bergaul dan menangani masalah dengan baik. Yang ketiga, pemikiran yang jernih memudahkan pemusatan pikiran pada suatu tujuan. Yang keempat, ada motivasi dan semangat belajar yang semakin tinggi yang akan menjadikan akademik semakin baik. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan dalam pergaulan dan mengatur emosi yang diutarakan yang berguna bagi masa depan kita. Berikut ini adalah video animasi yang dapat membuat kita lebih paham mengenai apa itu emosi dan bagaimana pengaruh emosi terhadap prestasi dan juga komunikasi terhadap sekeliling kita. Ciri seseorang yang memiliki kecerdasan emosional, satu, mampu mengendalikan diri dan emosi dalam situasi tertentu. Yang kedua, dapat memisahkan masalah antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Yang ketiga, tahu cara menghadapi suatu masalah. Yang keempat, memikirkan cara untuk berinteraksi. Dan yang kelima, mempunyai skala prioritas yang jelas. Perbandingan kecerdasan emosional sebelum dan setelah pandemi. Sebelum pandemi, penyampaian pendapat orang-orang 74%, pengungkapan perasaannya 16%, dan kepeduliannya 74%. Setelah pandemi, penyampaian pendapat hanya 34%, pengungkapan perasaannya 68%, dan kepeduliannya 68% juga. Ini kami mendapat dari hasil Google Formulir kami. Nah, ada beberapa tips buat kalian nih, agar kalian bisa mengembangkan kecerdasan emosi kalian. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama, kalian bisa mengevaluasi emosi kalian dengan melakukan kegiatan-kegiatan fisik yang bersifat positif, seperti olahraga, contohnya gym, sepak bola, basket, futsal, dan lain sebagainya.
Yang kedua, kalian bisa membiasakan diri untuk berpikiran positif setiap saat. Sehingga jika nanti ada masalah ataupun ada peristiwa yang tidak kalian inginkan terjadi, kalian tetap bisa menemukan jalan keluarnya secara positif. Nah, yang ketiga yang terakhir ini adalah kalian bisa konsultasi kepada pihak yang bisa membantu kalian untuk mengatur emosi jika sudah kalian tidak tahan. Contohnya, ada grup Hope di UPH yang kalian bisa temukan di gedung Student Life. Kesimpulannya maka bisa disimpulkan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan menuntut diri untuk belajar, mengakui, dan menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain, dan untuk menanggapinya dengan tepat, menerapkan dengan efektif energi emosi dalam kehidupan dan pekerjaan sehari-hari, serta merupakan kemampuan seorang untuk mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan kemampuan untuk membina hubungan kerjasama dengan orang lain. Sekian hasil video presentasi dari kelompok kami mengenai pengaruh pengaturan emosi terhadap cara berkomunikasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.